Ayo Val. Manjat nih, nanjak-nanjak nih ya. Halo Sobat JPW, kembali bertemu dengan saya Tito. Di video kali ini saya akan melakukan basic training untuk pembelian paket Bronze Cafe yaitu Milesto Eliane di Climb Up Cafe. Kita langsung masuk aja yuk. Oke, kita masuk. Oh, ini mah udah pada jago, Val. Tuh lihat. Udah keinstall ya kan. Ini ada 3, manggilnya kakak kemudaan gitu ya. Mbak kayak tukang gado-gado. Nih 3 ibu-ibu cantik ya. Yang buka kafe ya Bu ya? Ya, ini belum dikasih mic, bentar, sorry. Dia ketawa-ketawa gak kedengaran kan, kesian. Ini siapa jubirnya? Gambreng. Oke, ini ada 3 ibu-ibu cantik ya. 3 ibu-ibu cantik yang mau buka kafe di daerah ini, di mana Bu? Daerah mana? Kebayoran Lama. Kebayoran Lama. Nama kafenya? Climb Up. Aduh, udah gue kasih tahu dari Iya, depan. Climb Up. Iya beneran, nanjak soalnya. Tapi seru ya. Iya. Maksudnya nanti kita take apa ya? Vibe-nya juga di luar ya, Val ya. Ini kayaknya sore-sore sunset-sunsetan lucu ya. Iya. Dan Kebayoran Lama kan isinya kantor ya? Iya, banyak kantor. Banyak kantor banget ya. Terus Ibu kenalin diri satu-satu ya. Oke. Yang megang mic pertama Ibu siapa nih? Sari. Ibu Sari. Kakak aja gimana? Oh, boleh. Oke, ada permintaan dipanggil kakak aja. Oke ya. Oke, Kak Sari ya. Sari. Oke, Kak Sari basicnya apa nih? Karyawan swasta. Karyawan swasta aja ya biasanya. Ada pengetahuan tentang kopi sebelumnya? Enggak sih. Tapi hobi? Kopi. Enggak terlalu, sebetulnya yang ini kakak saya. Oh, yang lebih hobi. Iya. Kayak kita geser ke kakaknya langsung. Ya, silakan. Ini kakak siapa? Kakak Sinta. Oke, Sari Sinta. Oke, Kak Sinta nih basicnya apa? Basic apa nih? Oh, Barista, ya mungkin pekerjaan, cita-cita. kesibukan gitu apa? Ya, kroco mumet di sebuah kantor swasta. Rendah banget loh, kroco mumet loh bahasanya. Iya. Ya, babu lah ya bahasa Indonesia ya. Beda-beda tipis lah. Iya, lebih ke arah buruh kasar ya. Buruh, Oke, basicnya yang ngerti kopi Kak Sari, Kak Sinta. Ya, dikit lah, cuma biasanya bikin yang manual aja. Oh, bikin Nggak pernah bikin yang manualan. pakai mesin. Oke, satu lagi. Ini kakak juga manggilnya nih. Iya. Kakak juga. Oke. Dua sebetulnya ini. Saya Jahat Dewi. loh. Nomor 1, kakak nomor Nih 1. kakak nomor 1 namanya Kak. Kakak nomor 1 saya Dewi. Oke. Saya juga karyawan swasta. Oke, ini kayak Rida Sita Dewi jadinya. Oke. Tapi Sari Sinta Dewi jadi. Iya. Dewi Sinta Sari. Kak Dewi ini karyawan swasta juga. Oke, jadi sebenarnya semua karyawan swasta yang negeri nggak ada apa? Nggak ikut UMPTN berarti semuanya. Pensiunan ada. Oke, nah ini sebenarnya udah gue installin tadi, tapi kalau kita tag dari install kan lama ya. Jadi kita mulai langsung dari training aja Sobat JPW. Nah, ini pembeliannya sebenarnya paket Bronze Cafe full lengkap dari mulai mesin espresso Milesto Eliane, JX 700-nya nih, grinder, sama perintilan, ada kopi, ada jug, ada ya macam-macam lah, tamping, temper gitu, semuanya udah ada. Nah, hari ini kita pengen training basicnya. Sebenarnya tadi si Kak ini, Kak Sinta udah punya basic brewing manual ya. Kita lihat gimana kalau dia mainin mesin gitu ya. Kita langsung aja ke sini ya. Oke. Ini Kebayoran Lamanya mana nih Kak? Haji Soleh 2. Haji Soleh 2. Haji Soleh 2. Berarti ya Nomor kata Noval Soneta. Ya, gampang dia apa-apa. Ya, Haji Soleh 2 nomor 83. 83. Patokannya beloknya dari tadi sih gua kesini Permata Hijau maju dikit belok kiri ya? Iya, betul. Ya bayangin Permata Hijau maju dikit belok kiri ada ini rooftop-rooftopan lucu gitu kan. Ya lumayan lah. Tapi Ya hidden game lah nanti Iya. jadinya ya. Nah, kita akan coba buat basic kalibrasi sama basic espresso dan basic latte art gitu. Nah, basic semua dulu aja, nanti tinggal mahirin gitu. Kita akan kalibrasi dulu mulai dari bubuk espressonya. Ini tadi sebenarnya baru dicek tingkat kehalusannya tapi belum dicoba. Kita coba langsung kayak gini aja, pakai yang double. Monggo Noval ke dalam. Nah, yang pertama kita perlu lihat sebelum kita ngatur timer adalah tingkat kehalusan bubuk.
Nah, kalau dilihat di sini, nih, kakak-kakak sekalian ya. Oke, lebih banyak yang menggumpal atau lebih banyak yang misah? Gumpal. Gumpal, tandanya? Mungkin. Iya, kalau udah ada penalaran dasar misalkan, apa sih yang ngegumpal biasanya bubuk apa? Tepung terigu. Ya, susu anak. Ya kan punya anak dong semua dong. Gitu. Kakak-kakak udah punya anak ya. Nah, jadi kalau gumpal berarti terlalu halus. Gitu. Ini secara gambar, secara visualisasi. Tapi kita perlu pegang. Pegang dikit-dikit. Nah, ya terasa lebih terlalu halus atau tidak gitu. Oke, tadi kita dapat di halus banget atau terlalu halus, kita akan kasarkan. Nah, kalau mengasarkan, membuat coarse ya, membuat kasar ya. Kalau mengasarkan lagi viral KDRT ya, banting tulang istri ya. Ini nggak apa-apa, artinya tinggal digeser aja ke arah coarse, ke arah sana nih ada tulisannya. Nah, kasih 2 titik aja dulu gitu. Jadi jangan terlalu ekstrim juga gitu. Kita akan coba lagi sedikit. Udah lumayan berbeda ya dari yang tadi ya. Oh ya. Gitu. Gumpal ya. Gumpalannya udah berkurang. Iya. Tuh kan gumpalnya gede-gede banget kayak saya. Ya. Body shaming lu Mas sama diri sendiri. Nah, kita langsung dapatnya langsung 17,5. Nah, ini boleh dicoba langsung juga nggak apa-apa sebenarnya. Karena plus minus sebenarnya 1 gram nggak ada masalah. Jadi kita pengen pakai 18, ini 17,5. Ini untuk double. Nah, kita akan coba untuk espressonya dulu. Kita pakai smoothing temper ya. Taruh, puter. Gitu aja. Nggak usah ditekan-tekan, nggak usah diawal. Ini cuma taruh asal aja. Langsung puter. Gitu. Langsung rapi. Ya, kayak anak SD lagi upacara ya. Rapi. Terus tamping, kalau pakai tamping standar seperti ini, taruh karena dia udah lurus, tinggal 2 jari ini telunjuk sama jempol, ditaruh seperti ini, gini, terus posisi kuda-kuda begini, terus dijatuhkan badan ke depan, gitu. Taruh, puter, jadi tekan, puter, gitu. Yang barusan nggak saya tekan beneran ya, yang pertama doang bener. Kalau ini kelihatan ada yang masih gumpal-gumpal dari pinggiran atau ambiar ya, taruh lagi aja, terus putar aja, gitu, dia akan rapi. Gitu. Nah, bersihin dulu kupingnya, bersihin spotnya, bersihin lehernya, supaya nanti tidak mengganggu pada saat ekstraksi si gasketnya. Oke, langsung kita brew di porta. Kita flush dulu nih, kakak-kakak sekalian ya. Ya, 1 detik aja. Tujuannya adalah buat buang bekas kopi sebelumnya, gitu. Terus kita masukin di sini arah jam 8, tahan mesinnya, putar ke arah kanan, gitu. Sampai kenceng banget atau enggak Mas? Nggak usah, sampai mentok aja. Mas ini kan nggak ke tengah nih Mas Tito nih, nggak apa-apa emang nggak bakal ngejedak. Ada pertanyaan kayak gitu justru kalau gasketnya baru atau mesinnya baru, dia biasanya di arah 6:30. Kan kalau tengah jam 6 ya, ya. Itu bagus, berarti gasketnya masih kencang gigitannya, gripnya maksudnya, karena karet kan. Kalau dia udah mulai aus, minum, bukan, dia udah mulai getas, dia akan makin ke sini, akan makin ke jam 6, ke setengah 6, mentok di setengah 6 tuh kesana lagi, ke jam 5 harus ganti, gitu, tandanya dia udah tidak bagus gripnya. Nah, kita akan coba brew. Nih, saya bawain shooter glass, saya cuci dulu ya. Ini kayak ada main drum. Ada kursi di belakang saya Sobat JPW. Kaget saya. Siapa yang ngurus itu sih? Kita cuci dulu si shooter glass. Dan ini seperti tadi saya saat install, saya udah pisahin ya lap-lapnya. Ada lap buat gelas. Gitu. Jadi habis dicuci, ngelapnya pakai yang di atas. Terus ada lap buat mesin. Ada lap buat steamer. Terus ada lap all purpose buat di bawah seperti ini, sama lap buat portafilter. Sebenarnya ada satu lagi lap yang nempel sama barista. Gitu, biasanya barista pegang. Enggak gini dong. Itu lebih mirip kalau diginin kayak kenek ya. Sri Mulat bisa. Umur kita ketahuan ya Bu ya. Meskipun dipanggil kakak. Jokesnya Sri Mulat, jokes bukan bapak-bapak lagi, eyang-eyang. Oke, nggak ada masalah. Terus kita balikin lagi. Ibu udah dipanggil kakak, ibu ngaku sendiri.
Jadi ibu kan? Ya, sendiri. Ya, kakak. Oke, ini kita ambil timbangan. Untuk kalibrasi, basicnya adalah 1,5 sampai 2,5 kali banyaknya bubuk. Nah, saya pengen 2 kali aja. Jadi tadi 18, kita jadiin 38, 36. 2 kali lipat dari banyaknya bubuk dalam waktu antara 20 sampai 30 detik. Oke. Nah, biasanya nanti indikatornya di sini nih. Nih, di warna pink. Ini pink di sini. Oke. Bukan pink blackberry ya. Blackpink. Ya, iya. Oke, mulai. Dan Milesto ini udah ada steamer dan brew-nya secara bersamaan, cuman kita nggak coba langsung. Oke, ini agak kehalusan nih. Lihat, ketika kehalusan di 10 sudah harus kita matikan supaya mesinnya nggak kerja keras. Oh, 10 Gitu. bikin aja. Ya, mungkin ini masih ada sisa-sisa bubuk kopi yang tadi masih kehalusan. Mungkin. Oh, oke. Jadi kita perlu coba lagi atau dikasarin lagi sedikit gitu. Nah, itu netes tuh. Tapi netesnya juga netes over ya. Dan kenapa wajib kayak gitu? Saya pernah bikin konten sengaja brewing dilebihin dari 10, bisa 20-30 detik. Si group headnya nggak ada masalah, si heaternya nggak ada masalah, pompanya ngesot. Tapi dia mematikan dengan sendirinya, jadi nggak rusak. Mati, butuh di restart aja, nyala lagi. Gitu. Tapi ya jangan diperlakukan seperti itu. Jadi kalau 10 kehalusan, kita kasarin lagi dulu. 10 harusnya keluar ya? Biasanya antara 4 sampai 8. Oh, 4 udah. Ya, 4 harusnya udah keluar. Gitu. Jangan bilang kecepatan ya. Cepet amat 4 udah keluar. Bukan itu. Maksudnya 4 detik tuh espresso ya, sobat JPW. Soalnya Nopal ketawa lirih gitu. Kayak Ari Lasso. Ari Lasso lirih ya. Ketahuan juga di umur gue. Iya. Nah, ini mungkin masih terlalu halus ya untuk dilupakan. Ini kita keteplaknya dulu. Tuh. Ciri-ciri yang terlalu halus. Ya, dia masih nempel di sini dan dia masih banyak hancuran-hancuran di situ. Mungkin kita halusin dikit lagi aja, kita kasarin dikit lagi aja. Dan karena ini terlalu halus, jadi saya pengen ya mungkin cuci di wastafel aja ya, biar nggak bikin kotor si mesin. Kesian mesinnya. Baru ngebrew udah dikotor-kotorin. Dan enak ya sobat JPW. Jadi setupnya di sini mesin, di sini wastafel. Bahasa Indonesianya karena kecil ya. Jadi dekat gitu, tapi ya justru ini ya sekarang peluang-peluang tempat yang kayak gini jadi hidden game gitu ya. Luarnya sih keren. Nanti Noval ambil tuh Val. Vibe di luarnya, ambience-nya kayak gimana. Gitu. Nah, ini kita coba lagi. Dan, nah, kita kan akan ngasarin lagi kayak tadi 2 titik lagi ke depan. Kita belum buang tadi, kita buang dulu sekali. Nah, kita buang dulu sekali biar bubuk yang sebelumnya hilang. Gitu, karena masih ada grind size yang sebelumnya. Nah, ini dipinggirin, ini kita coba lagi. Udah lebih baik sih kelihatannya ya. Udah gerentel atau gumpalnya benar-benar sama sekali hilang, cuman tinggal 1, 2, 14 kurang ya. Kita tambahin lagi. Ngatur timernya nanti, kita perlu ngatur si grind size-nya dulu aja. 16 kurang dikit lagi, bentar. Nah, ini karena bekas kalusan tadi dia nyangkut tuh dikit. Kalau nyangkut dikit tinggal goyang aja. 18,5. Oke, lebih 0,5 nggak ada masalah. Kita coba lagi. Terus kita smoothing temper sama kayak tadi, puter. Tampingnya jangan keras-keras kali ini. Dah. Oke. Flush ampas yang tadi keluar. Jangan lupa ini ada lap di mesin buat ngelap seperti ini. Nah, baru kita coba brew untuk yang kedua kali. Kalau lagu sih katanya cukup sekali ya. Ya, aku merasa. Iya, dilanjut lagi. Oke, mulai. Kita brew. Oke, cakep. Di 6 persis ininya juga di sini. Si pressure indikatornya. Nah, ini perlu tamping dikit. Lebih kencang karena dia agak besar gitu. Tapi kita coba cek 36 mili-nya apakah benar di antara 20 sampai 30 detik. Cukup.
Barusan 36-nya di 22. Berarti saya kurang kencang dikit kalau mau perfect. Tapi ini udah dapat di 22, itu udah masuk kalibrasi yang ideal. Ya, tapi bisa lebih perfect lagi kalau saya tekan lebih kencang. Karena saya tadi nekannya santai. Gitu. Jadi variabel yang paling awal adalah, nah, karena kita masuk ke kalibrasi, silakan dicobain. Pakai apa ya? Oke, kita cobain nih. Espressonya ini kayak yang biasa manual brew duluan aja ya. Ya kita siksa. Ya, nggak siksa juga sih. Kita kasih yang nikmat-nikmat lah. Saya juga nyobain juga ya. Jangan cerita dulu, apakah ceritanya apakah sama dengan yang saya rasakan? Ya. Saya cobain juga ya. Oke. Notisnya hampir balance tapi sedikit tipis dan agak asam. Ya. Tuh dia iya aja. Ya. Mic-nya dideketin. Oh, iya. Berasa ya. Berasa asamnya. Bukan karena tadi habis olahraga. Ketawa beneran loh dia. Ya emang sedikit agak asam. Ini kalau ke saya lebih ke tamping sih. Lebih ke tamping atau ini udah layak sebenarnya. Tapi asamnya masih ninggal aja gitu. Asamnya masih ninggal aja. Udah boleh diminggirin, kita akan coba lagi. Ini kita bersihin dulu. Nah, bedakan. Ini paknya juga. Oh, dari sini bisa lihat nih sobat JPW nih. Dia masih agak basah. Kalau yang tadi kan kering ya. Bisa jadi juga bubuk kopinya kurang banyak. Bisa jadi gitu. Karena dia kalau dia kurang banyak, dia akan meninggalkan space antara si filter sama si kopi. Jadi dia ada genangan air. Kalau genangan air lama ya kan, biasanya gubernur suruh mundur. Bukan. Maksudnya genangan air lama di sini berarti dia akan basah atau benyek hasilnya. Gitu. Si Bu Dewi senyum-senyum aja. Kenal sama gubernur ya? Gubernur mana nih? Sobat gubernur. Bukan sobat JPW ya? Sobat gubernur masih kurang proper hasil paknya, tapi di sini juga udah lebih baik dari yang tadi. Kalau yang sekarang nih nggak dicuci boleh nih. Ya, cukup dikuasin aja. Yang penting jangan dikasih cat. Ya, kalau dikasih cat, jadi nukang dong kita. Gitu. Terus dikasih lap yang nih. Kuasnya ada yang gedean juga sih. Kalau mau lebih ngegas ya, tuh. Asik. Cukup, terus dilap. Nggak usah dicuci. Kita siap buat brew berikutnya. Ini kopinya sini dikit, takut kena bubuk. Oke, kita cobain apa ya? Cobain tambahin dikit lagi aja kali ya bubuknya ya. Cobain tambahin dikit lagi aja bubuknya. Nanti kalau udah dapat kalibrasi, saya jadiin latte, terus kakak-kakak sekalian cobain ya. Kita iya, kakak-kakak Sri Mulat ya. Kita tambahin dikit, tadi 18, mungkin pakai 19 ya. Ini sebelum kita nyeting timernya, kita setting grind size-nya dulu. Tuh. Ini bekas yang sebelumnya nih nyangkut biasanya, karena masih ada bekas yang halus tadi. Kurang dikit lagi. 19 kita pengen pakai. 20. Lebihin dikit. Kesiniin aja. Ya, 19 ya. Jangan lupa dibersihin dulu sekitarnya. Saya kalau sekitarnya bersih ya kan, nggak ada yang ngerongrong, nggak ada yang ngajakin, bisa bersih juga pemerintahan ya. Amin. Kopi ini maksudnya kopi ya. Pemerintahan kopi. Pemerintahan kopi. Ini agak kebanyakan juga. Jadi bersihin aja. Oke. Terus stamping lagi sama kayak tadi. Oke, ini agak keras ya kelihatan. Saya ngeden dikit. Oke, kita pastiin lagi pakainya 19,3 ya. Tadi kan 19,4, satunya kelempar ke pinggiran. Oke. Sip, kita coba. Ini boleh dibersihin dulu juga biar espressonya nggak nyampur sama sisaan yang tadi. Cukup dibasahin kayak gini aja di sini. Ini boleh dilakukan saat kalibrasi aja ya. Kalau nanti udah dapat, ya jangan dipakai buat nyuci-nyuci.
Iya, ini bukan wastafel ya Kak ya. Terus nyuci piring, nyuci gelas di sini gitu. Ya nggak gitu, nggak gitu ya. Dia ngambil, oke tadi ada mana nampan yang belum ditaruh sini loh. Nah, kalau udah dapat kalibrasinya, udah nyucinya di wastafel. Oke, kita coba sekarang. Nah lihat sini nih Val nih, deketin ke sini biar kelihatan. 1, 2, 3. Kakak deketin sini juga ngelihat. Pas dropnya, oke barusan di 5. Lebih deras lagi dari yang tadi. Berarti yang tadi memang belum kebuang semua ya. Coba kita selesaiin 36-nya. 36-nya malah di 17. Berarti yang sebelumnya tuh udah tepat, tapi kita belum buang. Ini saya yakin akan lebih asam dari yang tadi. Ada gelas lagi gak? Banyak gelas nganggur. Gelas nganggur. Nanti ini bisa dipakai lagi nggak Mas? Bisa. Buat menu es aja. Cobain Kak. Cobain Kak. Ini berarti tadi karena apa? Lebih kehalusan sih. Kekasaran. Oh, terlalu kasar. Jadi tadi nggak kebuang semua pada saat awal. Lebih asam lagi kan? Jauh lebih asam lagi kan? Lebih terasa Gitu. asamnya. Ini masukin sini aja ntar buat menu es. Saya nggak mau nyobain. Udah lihat dari mukanya. Iya, bener. Semangat kan? Udah lihat dari mukanya. Iya, sebenarnya tadi. Gitu. Nah, jadi simple. Justru malah hasil yang ini malah lebih asam lagi. Berarti kita tadi mengkasarkannya terlalu besar dan ngebuangnya kurang. Gitu. Yang awal. Karena yang awal masih ada sisa halus sedikit. Oh, gitu. Buang itu. Iya, gitu. Berarti kita perlu halusin lagi dan buang lagi. Cuma kita bersihin dulu ini dan kita lihat paknya dulu nih. Bersihinnya jangan lupa dikasih lap di bawahnya. Udah hampir keisi sih, gitu. Hampir keisi penuh ya. Ke apa sih ini namanya? Iya, dalam portas antara si kopi dengan si apa sih namanya tuh? Filter. Pakai juga udah lumayan lebih rapi ya. Oh iya, udah agak lebih utuh ya. Iya, utuh. Meskipun belum perfect banget. Itulah kalibrasi. Ya, dan ini hasilnya juga udah lebih bagus. Oh iya, Ya, lebih bersih sih itu. lebih bersih daripada yang tadi. Tinggal kita sesuaiin aja. Biasanya nih Sobat JPW, ke 1 tuh jauh kan tadi over. Kedua tadi tuh dapet. Ketiga tuh harusnya berhasil gitu. Nah tadi kan yang pertama kan kita anulir karena nggak keluar sama sekali. Kedua tadi dapat hampir perfect. Yang ketiga malah makin under gitu ya. Nah kita perlu beneran siasati dengan cara menghaluskan. Nah kalau menghaluskan kayak gini nih Kak. Lihat ya. Oke. Kita putar begini. Tapi dengan cara kita tetap nyalakan gitu. Terserah mau nyalain yang ini boleh. Oh sama dulu. Ini yang manual. Contoh ya. Gitu. Jadi harus sambil dinyalain. Dan sambil kita cek. Kita akan perlu cek buang dia dulu apakah udah berubah atau belum. Kelihatan dari jatuhnya kok. Kelihatan dari jatuhnya. Ini udah ada gerentelnya lagi ya, ada gumpalnya lagi. Tadi kan nggak ada. Nah ini udah bisa dipakai nih. Insya Allah. Kita cobain. Kalau ini nggak bisa juga, ya ampun. Kayaknya perlu kursus lagi saya nih. Iya, harusnya sih bisa. Harusnya perfect. Dan memang kalibrasi, kalau kakak lihat nih di sini, menghabiskan banyak bubuk ya mas. Iya. Ya biasanya sih 100 gram lah, biasanya kurang lebih. Kalau buat kalibrasi awal banget dari grinder belum pernah dipakai buat ngegrinder. Gitu. Kalau barisannya baru banget lagi bisa sampai setengah kilo. Iya, beneran setengah kilo. Kaget lu Kak Dewi lu. Hah? Ini kita pakai 19 gram. Oke, sama kayak tadi. Sama diulang. Oke, nekennya juga medium ya, nggak slow banget. Flash juga sama, kita lap lagi. Habitnya harus kayak gitu. Kita ambil timbangan, kita
masukin porta, taruh timbangan. Ini akan terus begini nggak mas? Sebetulnya pakai timbangan nanti kalau udah running, karena udah kelihatan ada shooter glass dan ada si pressure bar, cukup ingetin time-nya aja gitu. Kalau memang udah dapat kalibrasinya ya. Mulai. Das. Nah di 8 oke lah, masih di oke di 8. Tapi ininya pas nih ya, di tengah-tengah garis ya. Zoom deh Val ini Pak. Iya, kan lebih ke situ. Nah, Tadi kan ke atas. ya tadi lebih ke atas lagi. Ini harusnya lebih balance antara pahit sama asam. Atau lebih pahit ini malah. Oke, lebih malah over nih kayaknya dikit. Selesai di 33 over 3 detik. Berarti tekanan saya kekencangan karena tadi grind saya seharusnya udah cukup sih, karena kita geser dikit-dikit tadi. Geser 1 2 titik. Nah, loh. Sekarang kita kasih ke gelas ini lagi. Dari warna juga lebih pekat ya kelihatan ya. Iya. Oke, cobain Kak. Ini masih lebih balance antara pahit sama asamnya atau lebih pahit banget? Udah nggak seasem yang ini sih. Iya. Ya, udah agak lebih balance ya. Balance ya. Jadi espresso yang ideal itu biasanya teksturnya creamy, rasanya di mulut agak tebel. Terus balance antara pahit sama asam, sama aftertaste-nya hilang. Bukan hilang langsung jadi clean, bukan, tapi better nggak perlu minum air putih. Kalau tadi kan asam wajib banget minum air putih tuh. Iya. Gitu. Ini udah ya. Cobain dulu deh biar yakin. Tadi ini bekas bubuk ya. Saya cuci dulu. Tapi masih pahit. Nggak apa, ini udah dicuci dikit. Kayaknya ini wastafel sementara. Sementara saat kalibrasi doang. Tapi apa Kak? Aftertaste-nya masih agak tinggal sedikit. Pahit. Ya, aftertaste-nya harus. Ya, over sih, memang over 3 detik. Ya, aftertaste-nya masih ada 5 detik, 10 detik ke belakang. Baru hilang gitu ya. Kita akan sebenarnya langsung brewing udah bisa sih. Saya udah dapat dapatnya di mana gitu ya. Berarti tadi di tampingnya? Di tampingnya sih kalau feeling saya. Dikurangin aja, jangan sekencang tadi saya ngeden. Lihat paknya. Tapi di tamping bingung juga ngukurnya ya. Nah, Karena makanya aku ada pakai yang clicker itu. iya. Namanya juga tukang jualan ya, gitu. Iya, gitu. Iya, teknis sekali saya ya. Iya, kalau tamping biasa kan benar-benar harus yang. Iya, benar harus proper, tahu orang tahu setup-nya. Gitu, apalagi tadi kan ceritanya, tadi saya tanya Kak Santi juga, Sinta. Kak Sinta yang tahu ada. Kak Santi lebih putih. Enggak, Lagi. Enggak, Kak Santi yang tadi saya tanya. Kak Santi saya tanya, yang tahu Kak Sinta gitu. Ah, iya betul. Apalagi yang Kak Dewi. Kelihatan banget dah dia kayaknya. Ya, memang nggak tahu. Nah, ini biar ngilangin ini kita sedikit cuci aja. Karena udah coba buat beberapa kali kalibrasi. Oke. Nah, ini kita bisa brew dengan mencoba pakai klik temper ya. Oke. Kinclong nih. Langsung jadi. Nah, kita akan setup nih di sini. Kita akan setup timernya juga. Kalau tadi kan ini kayak agak kurang dikit. Tanda untuk nambahin timer tuh tahan sampai kedip-kedip. Langsung ditambahin. Oh. Ulang ya. Oke. Tahan. Kedip-kedip, tambahin atau kurangin. Oke. Kalau mau cobain pada saat dia kedip-kedip, pencet yang ini. Gitu. Oh, ini biasanya pakai ini karena memang setelannya untuk 2. Setelan untuk 2, betul. Untuk double ini kurang sedikit lagi, tambahin lagi dikit lah nanti. Ini kita jadiin aja dulu. Oke. Kurang dikit lagi. 18,1, tambahin dikit lagi biar deket ke 19 ya, 19,1. Kalau udah ini di lock kedip-kedipnya. Ini kan nomor 2 atau double, jangan 208 ya, nomor 2 double 8,2 detik lock. Nomor 2, oh 2 ini? Ya, 2 shoot. Nomor 1 shoot 4,7.
Nomor 3 manual, dipencet nyala, dipencet lagi mati. Oke. Gitu. Nah, kita coba pakai ini. Klik temper. Dan ini siapapun yang ngeklik begini aja. Isi dulu ya, maaf. Selesai. Tekanannya udah pasti sama. Kurang lebih begitu. Tuh, dan nggak jatuh. Ya, jatuh, celuk gitu, malu saya. Yo, kok jatuh gitu kan? Ternyata enggak ya. Mas Tito ngejok mulu nih. Ya habis kalau ngejok kan saya artis. Ngejok aja mendingan. Gitu. Kalau saya artis saya ngejok nih. Tapi ada yang viral tuh. Pekerjaannya ngejob. Pakai blow tapi depannya. Iya. Itu bang. Ya itu ada, saya nonton podcastnya Om Deddy ya. Pekerjaannya ngeblow, tapi bukan rambut yang di blow. Oh, keren di salon. Iya. Das. Nah, sama sih di 7 ke 8 ini. Dia tadi nyalanya baru langsung di 6 ya? Iya, nyala langsung di 6. Nol itu nol. 0 sampai 5 tuh dianggap free infuse kalau di mesin ini. Oh, jadi Ini bagus nih. Kita cek. Body krema, body hard kremanya di hard, body kremanya kelihatan banget. Ini masih over dikit sih, tapi di sininya cakep tuh. 36, 33 detik lagi. Oh, ini gram milinya tuh bener 36,5. Tapi body hard kremanya cakep banget. Nah, ini basicnya udah masuk sih buat cafe latte. Kita langsung coba aja. Pakai gelas yang, nah kalau cafe latte saya bawain ya. Oke. Gelas JPW ya. Yang. Ini cafe latte 280 ml, ini cappuccino-nya 180 ml. Kita pakai di keduanya ya. Ini saya kasih lihat contoh, nanti giliran kakak-kakak yang cobain. Karena ini udah, jadi nggak perlu dicuci. Si shooter gelasnya nggak perlu dicuci. Oke. Nah, sebenarnya Milesto ini bisa brew sama steam bareng-bareng. Jadi kalau tadi sambil ngebrew sambil mau steam langsung bisa, gitu. Jadi nggak harus Tunggu bergiliran. Ya. Kalau digilir kan nggak enak ya. Maksudnya steamnya. Lama. Ya lama tuh, digilir nggak enak, lama. Sama ini saya cuci dulu dikit deh, karena baru keluar dari dus. Cuci pakai air panas di wastafel sementara. Dan enaknya kan Milesto ini sebenarnya belum ada pembuangan ke eksternalnya ya. Karena wastafelnya kakak di belakang, itu sangat helping banget ya. Jadi baristanya nggak ngedumel. Oke, ini kita bikin. Ini 180-190 buat cup yang kecil. Oke. Buat yang Untuk yang cappuccino. Iya cappuccino, tapi tetap saya art. Sebenarnya mau bikin latte tapi di cup cappuccino gitu. Oh. Nah ini suaranya berisik dulu karena airnya belum masuk ke steam boiler. Begitu udah masuk udah. Gitu. Ini kan kita ngulang. Ya? Ini kan kita ngulang yang kemarin terjadi di JPW. Iya. Ampera ya. Nah kita steam seperti ini, deketin kak. Taruh di tengah. Ya deketin. Taruh di tengah. Miringin ke kanan. Oke. Nah dalam keadaan agak sedikit mengambang. Oh. Di tengah berarti. Nah ini kan berisik nih, berarti kurang stretching. Turunin jaknya. Nah, sampai dapat stretchingnya. Nah, ketika dapat stretchingnya, nah, biasanya dipegang nih 45 udahan. Nah ini udah nih. 45-50 kalau saya. Gitu. Nah lihat steamnya bagus banget deh. Benar ya, 45-50. Iya benar, padahal saya nggak ngintip ya. Saya pegang doang. Oke, dan lapnya harus dalam keadaan basah kak, supaya sistem nozzle-nya bersih. Lalu di flush lagi. Nah, sini dikit valve biar kelihatan. Nah, kalau putih kelihatan kilatnya banget kan? Iya. Cakep ya? Itu iya Milesto. Nih kremanya juga cakep. Terus kita akan coba gambar yang iya. Yang iya. Oke, mixing, terus pouring. Tahu kapan berhentinya mixing untuk masuk ke pour itu biasanya gimana? 3/4 penuh. Oh, 3/4 penuh. Oke. Oke, ini cappuccino nih. Ya, ini cappuccino foamnya agak sedikit lebih tebal juga sama gelasnya kecil. Oke.
Gitu. Satu lagi, saya pakai jak andalan JPW ya. Ini saya bawa sengaja. Jak koki ya? Iya. Iya, kalau nggak jelek gambarnya malu kan gitu kan. Nggak juga sih, tapi memang karena kapasitas lebih gede. Ya? Ngefek ya di ujung sini untuk ngefek, ngaruh banget soalnya. Ini agak lebih tinggi, lebih maju ya. Dia lebih gampang bikin dotnya. Mungkin yang ini saya minjem tangannya Kak Sinta ya. Untuk buat nuang. Steamnya tetap saya. Biar ngerasain flow-nya aja. Steamnya kan gini. Steamnya sama tetap sampai rolling. Terus nunggu heating. Sama. Tipsnya dari tengah ke pinggir dikit. Oh. Tunggu, kalau latte sama ini kan ada beda ininya tuh. Beda di foamy. Foamnya lebih tebal itu. Ini dibikin tebal. tipis. Jadi stretchingnya jangan terlalu lama. Okay. Suaranya biar hilang dulu baru tarik. Kalau enggak muncrat-muncrat susunya. Plus. Bedanya ini tadi nggak lebih lama dari ini dari mana? Apa? Stretchingnya. Feeling. Gitu dia. Lihat naiknya. Jadi kalau tadi naiknya kelihatan ya agak tinggi, ini naiknya dikit. Misalkan tadi dari sini lebih halus juga sih ini. sampai sini. Dari sini sampai sini. Gitu. Oh, naiknya ya. Pinjem tangannya. Tangan kiri dulu. Nah, gini, ini wajib ngadep ke kita karena kita biasanya di Indonesia kan pengguna tangan kanan. Supaya pada saat minum nanti gambarnya ngadep ke si peminum. Jadi gambar ke sini ya? Betul. Pegang. Lalu apa yang dilakukan? Ini dimiringin banget. Ini ya, dilemesin. Oke, lemesin ntar dia goyang nih. Oke. Satu lagi. Nah. Ya. Wow, kelihatan sih dia memang udah biasa ya megang alat kopi lah. Seolah-olah gue jago. Iya. Tadi gue nggak ngapain. Aduh, sudah ketumpah ya. Ya ditaruh dong. Dan kelihatan ya kalau foam cappuccino. Ya, dia lebih tebal tuh. Lebih kelihatan foamy juga ya. Kan? Ini lebih tipis. Ini lebih halus ya. Oke, silakan dicoba. Gitu. Mau? Monggo kalau mau dikasih langsung ke orang-orang terdepan boleh. Ya, langsung dikasih ke orang-orang terdepan boleh. Nah, kita lanjut untuk clear up setelah ini. Sebetulnya basic training udah. Gitu, basic training udah. Kita akan biarkan kakak yang bikin, saya liatin. Oke. Gitu ya. Gitu. Terus mungkin kita coba udah berapa menit, Cal? 22. Kita closing kali ya. 29. Basicnya sebenarnya untuk training ini biasanya paling simple adalah kalau orang udah ya kayak tadi kakak emang udah sering bikin manual brew ya. Udah tahu rasa ini terlalu asam, ini terlalu pahit, ini ninggal, ini enggak gitu. Itu basicnya sebenarnya di situ dulu buat kalibrasi espresso. Kalau terlalu halus kenapa, terlalu kasar kenapa, cara ngalusin, cara ngasarin. Simple untuk si kalibrasi. Terus espressonya tadi patokannya adalah antara 20-30 detik dapat kalau saya ya 2 kali lipat banyaknya bubuk kalau saya. Tapi kalau literatur sebenarnya 1,5 sampai 2,5 kali. Ada yang bikin misalkan bubuk kopinya biar gampang hitungnya ya 20. Hasil espressonya 30 masih boleh. Gitu. Hasil espressonya jadi 50 masih boleh karena 2,5 kali lipat. Tapi kalau saya kalau espressonya kopinya 20, espressonya kalau saya sekitar 40. Gitu. Espresso 18, hasil espresso kopinya 18, espressonya 36. Kalau saya gitu. Tapi kalau nanti kakak mau bikin sambil berjalan terus kayaknya enak gini, enak gitu. Itu boleh, bebas banget. Gitu. Karena setiap orang punya variabel yang beda-beda kan untuk dirasa. Dan setiap cafe, setiap market itu beda-beda. Jadi kalau saya bilang di JPW gini, belum tentu di sini gitu. Gitu. Jadi di situ poinnya. Terus tim tadi ada stretching pada saat manggil si udara masuk. Terus yang kedua namanya rolling atau putsaran atau wave, jadi dia muter. Terakhir heating buat naikin temperatur sampai ideal biasanya 45 sampai 60. Saya biasanya 45-50 biar nggak terlalu panas sih gitu. Nah sisanya praktis tiap hari, ada yang minum nggak ada yang minum, dijual nggak dijual, bikin terus gitu. Jadi minimal si kakak nih kan yang pengopi baru kakak doang nih, Kak Dewi sama Kak Sari, ya. Kak Sari itu sama sekali biasa aja di kopi. Nah, kakak wajib cekokin tuh sebagai yang udah duluan terjun di kopi gitu kan. Gitu. Nah, kita closing di situ itu biarin aja ya. Boleh. Kita closing di situ sambil lihat itu boleh. Nanti nah ini luarnya nih. Tuh, bayangin owner ngangkat-ngangkat ini ya kan. Ketangkap kamera ya. Nah, kita closing dulu. Nah, ini ambience-nya kayak gini sih. Ini siang ya Val, agak panas tapi nggak terlalu panas.
Kalau nanti sore mungkin sekitar ya jam-jam habis asar lah, jam 3 jam 4 ini udah enak banget pasti. Ya nggak? Gitu, udah enak banget pasti semuanya gitu. Terus Sunset di sana. iya, sunset di sana gitu. Oke, closingnya di sini lucu nih, ada climb up-nya. Ya. Oke, kita udahan dulu kalau gitu ya. Terima kasih waktunya Kak SSD ya. DSS. Oh, bukan SSD. Nah, Kak DSS ya. Iya, terima kasih udah nemenin kita buat apa namanya? Basic training untuk paket Bronze Cafe-nya gitu. Semoga konten ini bermanfaat untuk sobat JPW, dan kalau lagi ke daerah sini, daerah kita ulang daerah Kebayoran Lama, Haji Soleh 2, nomor 83, namanya Climb Up. Emang agak nanjak tapi ya nyampe atas, nggak kecewa deh. Yes. Gitu kalau lagi lewat. Oh, Instagramnya jangan lupa Climb Up juga. JKT. Climb up JKT. Enggak, oke. Pakai dot pakai apa nggak? Ya, climb.up. Oke, climb.up JKT. Oh, oke, climbup.jkt gitu. Yes. Oke, jangan lupa di follow juga, di stalking aja semuanya kalau buat sobat JPW yang tinggal daerah-daerah Kebayoran Lama. Terima kasih, jangan lupa dukung terus channel YouTube JPW Indonesia dengan memberikan like dan subscribe. Thank you. Thank you.